7 langkah agar hafalan kosakata bahasa Arab Anda jadi lebih lengket. Ahlan wa sahlan teman-teman, selamat datang di channel Akademi Al-Mawahib. Bersama saya di sini Syifa Ulham, founder dari Akademi Al-Mawahib. Jadi sebelum saya ingin membagikan 7 langkah tadi, 7 langkah agar hafalan kosakata bahasa Arab Anda itu jadi lengket. Jadi sini saya akan mengenalkan sedikit apa itu Akademi Al-Mawahib. Jadi Akademi Al-Mawahib adalah sebuah lembaga belajar bahasa Arab online ya, dengan metode kekinian, dengan metode yang terbaru, metode yang mudah difahami. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa kunjungi info lengkap tentang Akademi Al-Mawahib di link di bawah ini. Nanti akan saya sertakan linknya di bawah video ini. Nah, langsung saja kita ke pembahasan, ke intinya, yaitu 7 langkah. 7 langkah agar hafalan kosakata bahasa Arab Anda jadi lebih lengket. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah ya, sudah sering hafalan kosakata bahasa Arab, atau sering hafalan tapi sering lupa. Sudah hafal banyak, sudah hafal sini, hafal sana, tapi masih sering lupa atau nggak nyantol di pikiran kita. Nah, saya di sini ingin memberikan 7 ini agar hafalan kita jadi lebih lengket. Nah, langsung saja kita ke 7 langkah tersebut. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu tumbuhkan rasa cinta dan senang terhadap bahasa Arab. Ini langkah pertama agar kita lebih semangat dalam hafalan. Kita tumbuhkan rasa cinta dan rasa senang kita terhadap bahasa Arab. Nah, jadi Anda kan sudah setuju, paling Anda ini sudah sering atau setuju dengan saya bahwasanya kunci utama untuk mengingat seseorang itu adalah dengan cinta kan. Kalau Anda gak cinta kan gak mungkin dengan ingat atau ingat dengan seorang yang Anda cintai. Ya, seperti ada satu kisah. Nah, untuk menguatkan ini, ujian yang pertama ini, dahulu kala ada pelajar ya, ada kisah singkat ini, ada pelajar di salah satu kota. Nah, dia itu ngeluh kepada ustadznya, ngeluh kepada syekhnya, wahai ustadz, aku ini sudah belajar bertahun-tahun tapi saya nggak bisa, kalau begitu saya ingin pamit, seperti itu. Nah, akan tetapi ditahan, tapi tetap ngeyel ini, si murid ini ingin pulang, akhirnya diberikan izin oleh gurunya untuk pulang. Nah, sebelum pulang, ini sang guru memanggil murid ini, wahai muridku, sekarang kamu pergi ke kantor, saya ingin memberikan sesuatu. Nah, ternyata guru ini selama beberapa tahun ini dia mendapat kiriman surat dari keluarga si murid ini, dari rumah orang tuanya mengirimkan surat, dikirimkan kepada anak ini, tapi sama guru ditahan. Mungkin sudah ada puluhan surat yang ditahan dan belum dibaca satu sama sekali oleh si murid ini. Nah, karena kenapa? Tujuannya untuk konsentrasi, itu yang pertama. Kemudian sang guru akhirnya, ini muridku, ini ada surat dari orang tuamu, kamu baca surat ini. Si murid ya sudah beberapa atau puluhan tahun nggak pulang, belum ketemu sama keluarganya. Akhirnya dia sudah bahagia duluan, sudah bahagia mendapatkan surat ini, dibaca satu persatu suratnya, diresapi, difahami ya, dengan kabar, ada kabar baik, ada kabar buruk. Nah, semuanya dia baca. Ditanya oleh gurunya akhirnya, wahai muridku, kalau begitu apa isi surat ini yang kamu baca barusan? Akhirnya diceritakan oleh si murid, isinya itu seperti ini, guruku, orang tuaku habis panen, orang tuaku habis dapat musibah, adikku lulus ini. Semuanya diceritakan detail satu persatu tanpa ada yang terlewat. Nah, ternyata disekak oleh gurunya, wahai guruku, kamu baru satu kali baca saja sudah hafal apa yang ada di dalam surat. Kamu kok ngeluh, katanya kamu gak bisa belajar, kamu kok gak bisa hafalan. Ternyata sang murid sadar bahwasanya, oh iya, ternyata saya tadi sebelum baca surat itu sudah senang dulu, akhirnya saya memahami, saya bisa menghafal dengan mudah apa yang saya baca. Nah, itu tadi kunci utama. Yang pertama agar hafalan kita lebih lengket, yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Arab. Itu yang pertama. Nah, next kita lanjut yang kedua. Waba'du, yang kedua yaitu mengulang-ulang. Kunci yang kedua adalah mengulang-ulang satu kosakata bahasa Arab yang akan dihafal sebanyak 10 kali atau 20 kali atau 30 kali sesuai kemampuan. Nah, ini diulang-ulang ya,
Jadi satu kosakata yang ingin Anda hafalkan silahkan diulang-ulang sebanyak 10 kali, 20 kali, atau 30 kali sampai Anda itu hafal bentuk tulisannya, hafal bentuk pengucapannya, hafal gimana tadi Anda menulisnya. Nah, itu diulang-ulang sampai hafal. Ya, banyak kisah dari para ulama-ulama ya, yang terkenal itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Imam Ibnu Hajar yang terkenal bahwasanya beliau melihat di gua itu ada batu terkena tetesan air ya, terkena tetesan air, walaupun setetes air saja tapi ternyata batu itu bisa berlubang. Di situ didapat bahwasanya kuncinya adalah terus menerus tanpa harus putus asa, lama-kelamaan akan bisa. Nah, itu kunci yang kedua ya, diulang-ulang. Kemudian kita lanjut ya, kunci yang ketiga agar hafalan kita jadi lebih lengket, yaitu menulis kosakata yang akan kita hafalkan sebanyak 10 kali, 20 kali, atau 30 kali. Nah, jadi cara yang kedua dan yang ketiga ini adalah metode yang sangat dasar, metode wajib ketika ingin hafalan ya. Jadi siapapun kalau ingin hafalan itu pasti mengulang-ulang baik 10 kali, 20 kali. Nah, ini cuma cara yang ketiga itu ditulis. Anda tulis sebanyak 20 kali. Nah, ketika Anda menulis di situ Anda secara tidak sadar Anda menulis, itu yang pertama, kemudian Anda juga membaca. Yang ketiga Anda juga menghafalkan. Jadi sampai 30 kali, tulisan ke-30 itu Anda mungkin sudah hafal dan tanpa perlu sulit-sulit untuk menghafal. Itu yang ketiga. Kemudian jadi jadi ibaratnya otak kita itu ibarat seperti pisau ya. Otak itu ibarat seperti pisau, semakin sering digunakan maka akan semakin tajam otak itu. Nah, seperti pisau, kalau semakin lama kita asah akan semakin tajam. Nah, pisau kalau semakin sering ditinggalkan akan berkarat dan akan tumpul. Otak pun seperti itu, kalau sering kita tidak gunakan untuk menghafal, otak ini akan dedel ya, tumpul, sulit untuk menghafal. Tapi kalau Anda buktikan, Anda akan kalau sering menghafal itu 1 menit, 2 menit Anda akan menghafal, mudah hafal, yang mana itu di awal hafalan itu Anda membutuhkan 10 menit atau 15 menit. Itu kunci yang ketiga, ditulis ya. Yang keempat itu ajarkan kosakata yang Anda hafal kepada orang lain. Jadi silakan setelah Anda menghafalkan kosakata, Anda ajarkan. Jadi Anda mempraktek mengajar. Ya, jadi maksudnya ini Anda mengajar teman Anda, mengajar anak Anda, mengajar orang tua Anda. Yaitu intinya untuk mengingat-ingat agar Anda itu lebih siap dalam improvisasi, dalam mengeluarkan kosakata secara spontanitas. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu banyak latihan menerjemah menggunakan kamus. Silakan, ini cara yang kelima ini kita latihan ya, kita gunakan kamus, baik itu kamus buku ataupun kamus elektronik yang ada di smartphone sekarang banyak. Next di video selanjutnya kita akan berikan bagaimana cara menggunakan kamus dengan HP. Nah, ini caranya Anda cari ya bacaan bahasa Arab atau kisah bahasa Arab, kemudian kalau Anda nggak ngerti maknanya Anda cari di kamus. Nah, ketika Anda mencari di kamus jangan lupa beri tanda. Misalnya Anda ingin mencari kata kitabun, maknanya apa? Anda nggak paham, cari di kamus, ternyata maknanya buku. Nah, Anda beri tanda centang 1 atau 1. Kemudian Anda cari lagi, kemudian beberapa saat Anda mungkin nggak ngerti lagi atau lupa lagi maknanya kitabun. Nah, ketika itu mungkin Anda harus menggunakan kamus untuk menemukan maknanya. Tulis lagi, ternyata ketika Anda buka, ternyata di situ sudah ada satu tanda bahwasanya dulu Anda sudah pernah mencari makna dari kitabun. Sekarang tadi kitabun sudah ada maknanya, berarti ini kali kedua Anda mencari makna kitabun. Yang ketiga, terus ternyata Anda lupa lagi makna kitabun, Anda gunakan kamus. Ketika Anda buka lagi, ternyata di situ ada 2 tanda. Dulu Anda sudah mencari kata kitabun sebanyak 2 kali. Nah, insya Allah nggak sampai 3 kali atau 3 kali ini kosakata kitabun ini sudah akan lengket di pikiran atau di hafalan kita. Itu cara yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu praktek tausiah atau mengisi kajian memakai bahasa Arab. Ya, jadi ini praktek aja dengan teman atau dengan anak Anda atau keluarga Anda.
Itu Anda praktek tausiah menggunakan bahasa Arab. Mungkin ada hadis, Anda cari maknanya, sekarang Anda sudah hafal hadisnya serta makna kosakatanya berkata. Nah, itu silahkan dipraktekkan tausiah, praktek ceramah atau praktek tausiah itu diberikan dengan improvisasi Anda. Itu insya Allah 2 kali 3 kali praktek itu semuanya akan melekat di pikiran Anda. Itu yang keenam. Yang ketujuh yaitu murojaah atau mengulang-ulang hafalan. Nah, ini agar hafalan Anda tidak terbuang sia-sia, silahkan murojaah ya, dimurojaah 1 minggu sekali, diulangi dari awal. Murojaah itu mengulang-ulang ya, mulai awal sampai terakhir kali Anda hafalan. Nah, itu tadi teman-teman hafalan 7 kunci atau 7 langkah agar hafalan kosakata Anda jadi lebih lengket. Nah, agar Anda bisa dapatkan trik-trik atau tip langkah selanjutnya dari kami, jangan lupa follow ya atau subscribe YouTube kami yaitu Akademi Al-Mawahib. Silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa share ini video ini kepada teman-teman Anda. Share ini bagus, ini isinya ya sangat manfaat. Silahkan di share, kemudian di komen, di like, gak apa-apa, semuanya agar kita bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini. Nah, itu tadi teman-teman, semoga yang kita bagikan bisa bermanfaat. Jangan lupa ya, untuk info lebih lengkap silahkan kunjungi deskripsi di bawah ini. Ada beberapa info, nanti ada link tentang Akademi Al-Mawahib, nanti juga ada link bonus ebook dari Akademi Al-Mawahib. Sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.